sistem penilaian ini sama juga dengan tahun lalu, bahwa kami menggunakan IRT ya, Item Response Theory ya. Jadi untuk penilaiannya atau scoring kami bilangnya, itu setiap soal itu nanti akan memiliki bobot. Bobotnya sangat tergantung dari jawaban populasi. Ya, misalnya sesi 1, semua soal di sesi 1 dari Sabang sampai Merauke itu sama ya. Hanya saja dalam satu ruangan sebelah-sebelahnya yang muncul duluan adalah subtes yang berbeda, kan ada 7 subtes. Jadi dan setiap kalau sudah selesai satu subtes tidak bisa balik lagi, karena setiap subtes ada alokasi waktunya. Terkait dengan jumlah soal dan alokasi waktunya tiap subtes sudah ada di web kami ya, di tempat framework soal itu sudah ada penjelasan di sana. Nah, sehingga setiap soal tadi ada bobotnya, nanti bobotnya tergantung dari jawaban semua peserta. Jika satu soal itu banyak dijawab benar, maka bobotnya akan rendah. Jika soal itu dijawab benar oleh sedikit orang, pasti bobotnya akan lebih tinggi. Jadi bisa saja terjadi yang mengerjakan 30 soal nilainya lebih rendah, benar ya, 30 soal benar nilainya bisa saja lebih rendah daripada 10 orang lain yang menjawab hanya 10 soal benar ya, karena mungkin 10 itu adalah bobotnya soal-soal itu dijawab sedikit benar oleh peserta yang lain seluruh Indonesia gitu ya. Itu baru dari sisi scoring di setiap setiap soalnya gitu ya. Nanti baru kita akan bandingkan dengan nilainya nanti akan dibandingkan dengan semua peserta yang memilih prodi yang sama, prodi dan PTN yang sama. Hanya perlu diketahui oleh masyarakat bahwa yang selama ini dianggap bahwa nilai itu adalah nilai di sertifikat itu di jumlah, terus kemudian di rata-rata yang dianggap sebagai nilai komposit itu adalah seperti itu tidak benar ya. Kami tidak pernah melakukan menjumlah terus di rata-rata ya. Karena 7 subtes nilai dari 7 subtes yang kita ujikan itu memiliki bobot tersendiri ketika akan membandingkan satu dengan yang lain di prodi dan PTN yang sama ya. Jadi PTN yang sama, prodinya berbeda, bobotnya juga beda. Ya, prodi yang sama di PTN yang berbeda juga berbeda ya. Bisa saja kedokteran UI dengan kedokteran tiap subtes beda-beda gitu ya. Saya kira masyarakat sudah paham lah, kalau misalnya hal-hal yang teknis tentu saja dalam matematik intinya itu pasti bobotnya akan tinggi, itu saya kira akan gitu ya. Cuma berapanya itu kewenangan hasil dari masing-masing PTN ya. Dan tentu saja memang tidak akan di-share kepada masyarakat. Terkait dengan passing grade yang muncul gitu ya, nah kami tidak pernah mengeluarkan passing grade ya. Kenapa tidak pernah? Karena bisa berbeda-beda tiap tahun ya. Jadi kayak bergelombang gitu ya, gelombang ya. Sebenarnya bisa turun naik ya, nggak bisa dipatok karena sangat tergantung dari populasi orang yang menjawab ya. Bisa saja pada satu waktu subtes ini nilainya jelek gitu ya. Tahun berikutnya nilainya tinggi-tinggi semua. Itu kan sangat tergantung dari bobot soal, terus yang menjawab siapa, yang pesertanya juga yang seperti apa gitu kan. Banyak orang yang mendaftar tapi ternyata yang memang qualified untuk menjawab juga nggak banyak yang baik ya, dia pasti jelek gitu kan. Tahun ini saja sebenarnya kalau dari akun yang ada yang berhak untuk ikut SNBT itu yang ikut UTBK itu ada 1,2 juta orang ya. Tapi kita lihat nanti yang ikut juga berapa gitu kan. Biasanya tahun lalu juga sekitar hampir 1 juta, yang ikut ternyata cuma 800-an ya, 800 ribuan gitu ya. Nah, sehingga memang untuk scoring ini memang agak rumit ya, panjang prosesnya. Karena itu kami memerlukan waktu yang agak panjang sampai 13 Juni untuk melakukan scoring dan kemudian melakukan peringkat gitu ya terhadap peserta ya. Jadi tapi kalau di SNBT ini lebih gampang daripada SNBP karena betul mutlak dari hasil nilai yang diurut dengan bobot masing-masing tadi dengan model komposit, kemudian dibandingkan satu dengan yang lain, dipotong sesuai jumlah daya tampung tiap prodi. Ya sudah itu gitu.